Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pers yang kami hormati, serta seluruh rekan-rekan kader HMI seluruh Indonesia dan yang kami turut hormati seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini kami Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam PBHMI menggelar konferensi pers dalam rangka merespon insiden aksi unjuk rasa yang terjadi di depan Istana Negara pada Jumat 22 April 2022 yang dilaksanakan oleh kawan-kawan kader Himpunan Mahasiswa Islam yang mendapat tindakan represif oleh aparat pengamanan serta beberapa kader kami mengalami tindakan penganiayaan atau pemukulan. Oleh karena itu sangat penting dan saya pikir ini menjadi sikap kelembagaan Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam PBHMI dalam rangka untuk merespon aksi unjuk rasa tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia, di mana di dalam konstitusi negara kita sangat jelas di pasal 28 mengenai hak warga negara untuk memberikan pendapat dan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian juga di beberapa undang-undang mengenai kebebasan berpendapat ada di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 mengenai kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum. Kemudian juga secara gamblang sudah diatur di Undang-Undang mengenai hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang bagaimana hak setiap manusia atau warga negara untuk menyampaikan ekspresi atau pendapat di muka umum. Kemudian juga sangat jelas di Kovenan Internasional mengenai hak sipil politik yang sudah diratifikasi di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional mengenai hak sipil politik. Sangat jelas bahwa hak bagi seluruh warga negara di Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan ekspresi. Tentunya jaminan konstitusional tersebut sangat tercederai apabila di lapangan pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa seperti yang dilaksanakan oleh kawan-kawan tadi, kader HMI kemudian melaksanakan unjuk rasa dalam rangka menyikapi adanya dugaan salah tangkap dan dugaan kriminalisasi terhadap kader kami, kader HMI di cabang Bekasi, yaitu atas nama Muhammad Fikri yang sementara menjalani sidang di Pengadilan Negeri Cikarang. Kami duga terdapat hal-hal yang sangat janggal terhadap penangkapan serta berdasarkan hasil temuan fakta oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI, terdapat tindakan penyiksaan dan pemaksaan untuk melakukan pengakuan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Ini yang disikapi oleh kawan-kawan untuk menuntut keadilan terhadap kader kami yang mengalami dugaan salah tangkap dan dugaan kriminalisasi. Sehingga kami penting untuk menyampaikan kepada publik bahwa negara kita sedang mengalami darurat tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia di Republik ini, yaitu utamanya dalam hak untuk menyampaikan pendapat. Masih sangat sering kita temui tindakan represif oleh aparat pengamanan, khususnya yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia Polres Jakarta Pusat yang tadi sore melakukan tindakan represif hingga 3 orang kader HMI sementara masih diamankan dan ditangkap di Polres Jakarta Pusat, yaitu adapun kader yang masih hingga saat ini masih berada di Polres Jakarta Pusat, yaitu yang pertama Saudara Akmal Fahmi yang merupakan Ketua Bidang PTKP PBHMI, kemudian yang kedua Saudara Andi Kurniawan, dan yang ketiga Imam Zarkasi, masing-masing sebagai fungsionaris PBHMI.
Saya pikir ini merupakan sikap kelembagaan yang sangat penting untuk kita suarakan ke publik sehingga menjadi atensi bagi semua pihak, bagi Presiden Republik Indonesia, bagi Bapak Kapolri yang terhormat, kemudian Bapak Kapolda Metro Jaya, dan Bapak Kapolres Jakarta Pusat, sehingga penanganan aksi unjuk rasa ke depan tidak lagi terjadi hal-hal yang kemudian janggal dan meruntuhkan kemajuan hak asasi manusia di negara Indonesia. Tentunya kami sangat mencintai Kepolisian Republik Indonesia karena sinergitas antara Polri dengan masyarakat Indonesia akan mewujudkan keadilan hukum dan demokrasi. Namun tindakan oknum aparat pengamanan yang melakukan represivitas dan bahkan melakukan pemukulan terhadap beberapa orang kader HMI yang melakukan aksi unjuk rasa merupakan hal-hal yang tidak bisa dibenarkan di dalam negara hukum yang demokratis. Sehingga pada kesempatan ini kami memberikan atensi sehingga persoalan seperti ini dapat dihentikan, sehingga ke depan slogan atau tagline dari Kepolisian Republik Indonesia yaitu Polri yang presisi dalam mewujudkan Polri yang dalam melaksanakan tindakan selalu humanis itu tidak tercederai dengan tindakan-tindakan seperti yang terjadi pada sore tadi di aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh kawan-kawan kader himpunan mahasiswa Islam. Saya pikir ini yang penting kita sampaikan. Tentunya kita juga menyampaikan kepada seluruh kader himpunan mahasiswa Islam di semua daerah untuk kita sama-sama mengawal hak-hak demokrasi setiap warga negara, khususnya yang dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa Islam terkait pelaksanaan aksi unjuk rasa, sehingga tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh para pengamanan itu tidak terjadi lagi di masa mendatang. Saya pikir ini yang penting kami sampaikan sebagai penyampaian ke publik yang hingga saat ini 3 kader HMI masih diamankan dan masih dilakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat. Semoga ketiga kader ini secepatnya untuk dibebaskan, karena apabila 3 orang kader ini untuk kemudian dilakukan kriminalisasi, maka akan meruntuhkan marwah dan perwujudan konteks hak asasi manusia di negara kita. Saya pikir demikian yang penting kami sampaikan. Terima kasih. Kami dari Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi Hukum Mahasiswa Islam mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan pers yang mendengarkan konferensi pers pada malam hari ini. Terima kasih. Yakin bisa sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.